Shalom, salam damai sejahtera. Pujian dan syukur patutlah kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan kemurahannya kita dapat melaksanakan ibadah Paskah Sekolah Immanuel secara virtual. Seperti kasih-Nya yang tidak terbatas, kiranya ibadah Paskah ini pun boleh memberkati semua orang dimanapun mereka berada, sehingga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dapat dirasakan semua orang, khususnya keluarga besar Sekolah Immanuel Batu, sebagai bukti kasih Allah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini, hari di mana kami dapat memperingati peristiwa maha besar yang menjadi keselamatan bagi kami umat yang Engkau kasihi. Pengorbanan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bukti kasih-Mu yang sempurna buat kami. Biarlah kiranya hadirat-Mu dan kasih-Mu boleh dirasakan oleh semua orang dalam ibadah Paskah Sekolah Immanuel, sehingga banyak orang boleh dikuatkan dan diselamatkan. Berkatilah ibadah Paskah Immanuel ini dari awal hingga akhir menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kasih sempurna buat kami semua. Mari kita mau sorakan kemenangan kita, karena Tuhan sudah mati, Tuhan bangkit, menebus segala dosa kita. Haleluya, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita hari ini diberikan kesempatan untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Amin. Haleluya, kita mau sorakan lebih lagi. Langit dan bumi, pujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus, biarlah semuanya memuji nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, langit dan bumi ikut serta memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan bersama-sama. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Bapa. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Amin. Yuk angkat tangan kita yuk. Yang di rumah, kita mau angkat tangan kita. Kita mau sorakan kemenangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, amin. Amin God. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat dan juga kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau turun Tuhan ke dunia kami. Engkau menjadi manusia.
menebus segala dosa kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Engkau datang menjadi juru selamat kami Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Menjadi manusia
oleh Roh-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tak ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami tahu Kau setia Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan yang berbahagia ini, di mana kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga bersama-sama kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu kami mohon pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus bagi kami semua untuk menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kami melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang kekal itu, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan pada hari ini dari surat Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak, Ibu, para murid dan juga siswa-siswi yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kebangkitannya, bukti kasih yang sempurna. Kebangkitannya adalah bukti kasih yang sempurna. Di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa sehingga rasul-rasul memberi kesaksian? Ada satu kata yang perlu kita garis bawahi di dalam bacaan kita hari ini adalah memberi. Sekali lagi, memberi. Saya bisa memberi karena saya memiliki. Hanya orang yang memiliki sesuatu yang akan memberikan kepada orang lain. Nah, kita perhatikan di sini mengapa rasul-rasul dan juga jemaat mula-mula, mengapa sehingga mereka memberi kesaksian. Oleh karena mereka telah hidup di dalam kasih karunia Allah. Mengapa sehingga mereka memberi kesaksian kepada orang lain? Oleh karena mereka telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena mereka telah hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga dengan yang mereka miliki, mereka alami di dalam hidup mereka, mereka memberikannya kepada orang lain. Mereka dapat membagikannya kepada orang lain. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah hidup di dalam kasih karunia Allah, atau orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan yang sempurna di dalam hidupnya, ia mendapatkan
4 keuntungan besar. Ia menerima 4 keuntungan besar di dalam hidupnya. Keuntungan yang pertama adalah orang tersebut mengalami ketenangan batin di dalam hidupnya. Mengalami ketenangan. Mengapa? Karena sebelum ia mengalami kuasa kebangkitan Yesus, atau sebelum ia hidup di dalam kasih karunia Allah, hidupnya itu penuh dengan kegelisahan. Hidupnya itu penuh dengan kegalauan. Hidupnya itu penuh dengan kecemasan. Hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Mengapa sehingga ia mengalami hal-hal itu? Oleh karena dosa. Jadi dosa itu membuat hidup manusia itu gelisah, galau, cemas, takut, dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan, Alkitab mencatat dengan jelas, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar larangan atau perintah Tuhan, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa, hidup mereka penuh dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, sehingga mereka lari dan menyembunyikan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan setelah Tuhan datang dan mencari mereka, menyapa mereka, menjumpai mereka, maka kembali mereka mendapatkan ketenangan batin. Mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Itu adalah keuntungan besar yang mereka alami karena mereka kembali mengalami akan kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Hal yang kedua, Bapak Ibu, orang yang telah mengalami akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sempurna di dalam hidupnya, hal yang kedua adalah ia mendapatkan kepastian keselamatan. Ia mendapatkan kepastian keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Allah berkata kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Allah datang mencari kita, menjumpai kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan Ia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bahkan bukan hanya mati, tetapi Ia telah bangkit dan menunjukkan, memproklamasikan, memproklamirkan kepada dunia ini bahwa Ia telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Ia telah mengalami hal itu. Dan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, kemenangan itu pun diberikan kepada setiap kita. Jadi itu keuntungan yang kedua, keuntungan yang luar biasa yang kita miliki di dalam hidup kita. Karena kalau kita masih tinggal di dalam dosa, kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka hidup kita ini tidak ada kepastian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi ada jaminan, ya, ada jaminan kepastian di hari esok, ada jaminan kepastian setelah saatnya kita tinggalkan dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, keuntungan yang ketiga ketika seseorang mengalami kuasa kebangkitan,
Kristus secara sempurna di dalam hidupnya. Hal yang ketiga adalah karakternya diubahkan. Karakter hidup orang tersebut semakin hari semakin diubahkan dan semakin hari semakin menyerupai karakter Kristus. Kita bersyukur oleh karena sekolah kita ini punya visi yang jelas. Sekolah kita ini punya visi yang jelas, yaitu good academic, good spiritual, dan good karakter. Saya senang sekali dengan visi dari sekolah Immanuel ini. Ya, good academic, good spiritual, dan good karakter. Jadi karakter itu sangat penting. Karakter itu sangat penting. Walaupun misalnya spiritual kita begitu bagus, secara akademik juga begitu bagus, tetapi kalau karakter kita rusak, karakter kita buruk, karakter kita rontok, maka spiritual kita, ya, akademik kita, spiritual kita akan rontok mengikutinya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah mengalami akan kasih karunia Allah, yang telah mengalami akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita mengalami atau kita menerima keuntungan, yaitu karakter hidup kita diubahkan. Karakter hidup kita yang lama kita tinggalkan dan kita menerima karakter baru di dalam hidup kita ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang hidup di dalam kasih karunia Allah, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, itu tandanya, itu cirinya orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita seperti ini, ya, kalau hari ini mungkin kita dipercayai dan kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, kepada sesama kita, itu karena karakter hidup kita ini sudah diubahkan. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak hidup egois hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Satu contoh dalam Alkitab, yaitu Sakeus. Sakeus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya hanya untuk diri dia sendiri. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus bertamu, berkunjung ke rumahnya, berjumpa dengan dia, dan dia membuka hatinya bagi Tuhan Yesus, dan dia mengalami akan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Saat itu pun karakter hidup Sakeus diubahkan. Dan dia yang tadinya hidup hanya untuk diri sendiri, dia bermurah hati, dia berbagi, dia peduli terhadap orang-orang miskin, peduli terhadap sesama yang ada di sekelilingnya. Hal ini juga yang harus kita alami di dalam hidup kita. Ya, akademik kita baik, spiritualitas kita bagus, tetapi karakter hidup kita juga harus bagus. Sehingga kehidupan kita dimanapun, kapanpun kita berada, kepada siapapun yang kita jumpai, hidup kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini membawa damai karena kita telah menerima damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus. Lalu hal yang keempat, ketika seseorang mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya, hal yang keempat adalah ia menang. Ia menang atas setiap godaan-godaan dunia ini. Atau dengan kata lain, mengalami kemenangan dari hari ke hari, mengalami kemenangan di dalam hidupnya.
di sekitar kita atau di sekeliling kita terlalu banyak godaan. Ya, kita keluar sana ada godaan. Kita di dalam rumah pun ada godaan. Bahkan mungkin kita tidur di dalam kamar pun tetap ada godaan. Loh, kok seperti itu? Saya tidur di kamar kok ada godaan? Iya, ada godaan. Ketika mungkin kita buka handphone kita melihat, wah, semua yang ditampilkan di situ. Ya, apakah kita bisa memilih dan kita tidak mau melihat yang porno atau yang tidak baik? Ya, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ya, terlalu banyak godaan di sekeliling kita. Terlalu banyak. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus selalu waspada. Kita harus memiliki kepekaan secara rohani. Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami akan kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Yang telah menerima akan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Kita harus menang terhadap setiap godaan-godaan di sekeliling kita ini. Siapapun kita tidak terkecuali. Ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai murid, kita sebagai guru, siapapun kita, godaan itu tidak memilih-milih. Godaan itu semua terbentang di hadapan kita dan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita menang atau kita kalah? Ya, persoalannya bukan bisa menang atau bisa kalah, tapi persoalannya apakah kita mau berani berkata tidak terhadap setiap godaan-godaan yang ada atau tidak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah hidup di dalam kasih karunia Allah, kita harus mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Baik itu setiap godaan-godaan, baik itu setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi di dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang menang. Dalam suasana, dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tertantang, kita teruji. Apakah kita juga sama saja dengan orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah dan hidup di dalam ketakutan, kepanikan, kekhawatiran dan sebagainya? Ataukah kita mau berkata bahwa saya punya Allah, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang telah memberikan janji-janjinya kepada saya bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau bahkan dengan kondisi situasi yang terpuruk ini akhirnya kita semakin menjauh dari Tuhan? Para murid, siswa-siswi dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Yang pertama adalah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Dan kita telah hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa ditakar, yang tidak bisa dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk setiap hari kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Lalu hal yang berikut adalah kita juga harus semakin hari hidup kita ini, kita harus semakin hari semakin berjuang. Kita harus semakin berjuang supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin menyerupai karakter Kristus. Ya, hidup kita harus semakin hari semakin menyerupai karakter Kristus. Mengikut Yesus itu bukan hanya saya sebagai orang Kristen. Mengikut Yesus itu artinya meneladani kehidupan daripada Yesus Kristus. Kehidupan kita semakin hari semakin menyerupai Dia.
hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan hidup di dalam perdamaian. Dan yang terakhir adalah, pesan yang terakhir adalah, kita yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita harus menang atas setiap godaan, setiap pergumulan yang masing-masing kita hadapi di dalam hidup kita ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua pada hari ini. Amin. Mari kita sediakan hati kita, kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang kami yakini sebagai isi hati Tuhan bagi kami, yang menolong kami pada saat ini, membimbing, mengarahkan kami, menuntun kami pada hari ini, agar kami benar-benar merenungkan kembali, menghayati kembali akan pengorbananmu bagi kami di atas kayu salib. Engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami dan melimpahkan akan kasih karuniamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu saat ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan meteraikan kebenaran firman Allah di dalam hidup kami dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Yeskiel. Kiranya firman yang sudah kita terima dapat kita tanamkan dan menjadi rema untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk waktu untuk teman-teman, Bapak Ibu Guru beribadah Paskah dengan tema kebangkitannya bukti kasih sempurna. Mari saya undang semuanya, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya.
kita akan menutup ibadah Paskah pada hari ini dan kita memohon berkat kepada Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau sudah menolong kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.